Kenapa dikatakan salat sunnah isyraq? Karena salat ini dilaksanakan pada saat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin binikmatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik itu nikmat umur, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat agama, nikmat hidayah, nikmat iman, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada malam ini, kajian online ya, lewat kitab Al-Fiqhu Al-Islamu Adillatuh karangan Wahbah Suhaili. Materi kita pada kajian kali ini adalah masih seputar masalah salat sunat. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas keutamaan serta fadilah daripada salat sunat awabin yang dikerjakan setelah salat maghrib, antara maghrib dan isya. Kali ini kita akan mengkaji yaitu salat sunat 2 rakaat yang diberikan pahala haji dan umrah bagi orang-orang yang mengerjakan salat tersebut. Yang mana itu, saudara-saudaraku, adalah salat sunat isyraq. Namun sebelum kita ke sana, kami perlu sampaikan bahwa selain daripada salat fardu, adalah salat sunnah. Salat sunnat itu adalah tambahan untuk salat fardu, di mana orang-orang yang menjaga salat sunnah, baik yang muakkad maupun yang tidak muakkad atau muakkad atau gairu muakkad, maka semuanya akan mengundang syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kemudian. Sebagaimana di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim an Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, "Sal, mintalah." Fakultu, maka Rabi'ah ibnu Malik al-Aslami berkata, "As'aluka murafaqatuka fil jannah." Saya minta agar supaya saya bisa tetap bersamamu wahai Muhammad nanti di hari kemudian. Ini kecintaan salah seorang sahabat. Kecintaannya di dunia, dia ingin agar kecintaannya nanti di hari kemudian berlanjut. Fakala, maka Rasulullah bertanya lagi, "Au gaira salik, apakah tidak ada lagi permintaan yang lain?" Qultu, Rabi'ah menjawab, "Wa zaka, hanya itu ya Rasulullah." Qala, Rasulullah kemudian menjawab, "Fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud." Kalau begitu, bantu saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian sujud. Apa hikmahnya, apa pesannya kaum muslim muslimat, saudara-saudaraku?
bahwa jika kita rindu ingin berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu bekal yang harus kita persiapkan adalah memperbanyak sujud. Nah, untuk memperbanyak sujud ini, maka kita tidak hanya fokus kepada sembahyang fardu, yaitu salat fardu 5 kali sehari semalam, tapi salah-salah sunnah. Termasuk diantaranya salah sunnah yang kita bahas pada pertemuan kali ini, pada kajian online kali ini, yaitu salah sunnah isyraq. Kenapa demikian? Karena ternyata ibadah tubuh yang paling terafdal, ibadah badan yang paling termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat itu. Jadi salat termasuk ibadah badan yang paling terafdal. Kenapa demikian? Karena salat itu mengandung beberapa keutamaan. Yang pertama, ya, at-taharah, yaitu suci, bersuci. Jadi kalau para imam-imam mazhab mengatakan bahwa ibadah tubuh yang paling terbaik, termulia, terafdal, teragung adalah sholat. Kenapa? Karena mencakup beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah at-taharah. Orang yang mau salat itu harus menjaga kesucian. Ya, suci dari hadas kecil, hadas besar. Yang kedua, suci dari najis besar, sedang, dan kecil. Kemudian yang kedua adalah mustaqbilal kiblah. Orang yang salat itu kan harus menghadap ke kiblat. Kemudian yang ketiga, wal qiraah. Di dalam sembahyang, di dalam salat, baik fardu maupun sunnah, orang pasti al-qiraah membaca, yaitu membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, membaca Al-Quran di dalam salat, pahalanya itu beda ketika kita baca di luar sembahyang. Kalau di luar sembahyang kita akan diberikan, di luar salat kita akan diberikan pahala 10 kebaikan, maka di dalam salat 10 kebaikan. Kemudian salat itu mengandung zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita takbir ihram sampai salam itu zikir. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat kita pun bersalawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian segala sesuatu yang dilarang di ibadah-ibadah yang lain juga dilarang di dalam salat itu sendiri. Jadi seluruh bentuk larangan-larangan pada ibadah-ibadah Allah yang lain juga terlarang di dalam salat. Kemudian apa-apa yang terlarang di dalam salat itu belum tentu terlarang di luar salat. Kemudian di dalam salat 5 waktu sampai berkata-kata pun dilarang. Coba kita lihat ibadah lain. Adakah ibadah yang justru bercakap-cakap atau berbicara di atas 3 kata selain daripada salat? Nah ini, sehingga ulama semua mazhab, salat itu adalah ibadah tubuh yang paling termulia, teragung. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, semoga materi ini memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu salat sunnah isyraq. Kenapa dikatakan salat sunnah isyraq? Karena salat ini dilaksanakan pada saat syuruk, pada saat matahari terbit. Nah, sehingga dikatakan salat sunnah isyraq. Imam Al-Ghazali
Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membedakan antara salah sunnah isyraq dengan salah sunnah duha. Karena ada sebahagian ulama bahwa salah sunnah isyraq itu juga salah sunnah duha. Namun mayoritas mazhab atau imam atau ulama bahwa salah isyraq itu bukanlah salah duha. Jadi salat yang dikerjakan di waktu syuruk sehingga dikatakan isyraq. Kemudian dalilnya hadis dari Anas ibnu Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yaskurullah hatta tatlu asy-syamsu summa salla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin rawahu Tirmizi. Jadi dalilnya tentang salah sunnah isyraq adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal ghadata fi jama'atin, siapa salah sunnah subuh berjamaah di masjid, summa ka'ada, setelah selesai salat dan selesai wirid subuh, summa ka'ada, kemudian dia duduk di tempatnya, yaskurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir ini umum, bisa dengan membaca Quran, bisa dengan pengajian, yang jelas semua aktivitas itu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari naik atau sampai matahari terbit. Kemudian summa shalla raka'ataini, kemudian dia salah sunnah 2 rakaat. Nah, ini yang dikatakan salah sunnah isyraq. Jadi bukan salah sunnah duha. Maka diberikan balasan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti 1 haji, 1 kali umrah, tammatin, sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seyakinan yang kami cintai, ini salat yang boleh jadi banyak di antara kita masih samar-samar atau masih belum mengetahui. Nah, bagaimana tata pelaksanaannya atau bagaimana cara-cara pelaksanaannya? Pertama, harus dilaksanakan di waktu subuh dan berjamaah subuh di masjid. Itu. Kalau di rumah tidak ada ulama yang semua ulama bersepakat bahwa dilaksanakan di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Jadi mazhab Syafi'i termasuk Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, bahwa surah yang kita baca istilahnya pengupuna rakaat pertama seperti salah sunnah biasa, setelah membaca surah Al-Fatihah ya membaca surah Duha. Kemudian rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah surah Al-Insyirah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Kalau waktunya ya, kalau di jam digital
itu sudah ada di situ. Jadi Bapak Ibu yang punya HP itu bisa diinstal ya, jam-jam digital di situ sudah lengkap ya, waktu fajar, waktu imsak ada, waktu subuh ada. Jadi perbedaan jam salat subuh dengan salat isyraq itu 1 jam 13 menit. Nah, misalnya sekarang waktu subuh saat ini jam 4:44. Jadi subuh sekarang itu jam 4:44. Nah, karena dia berbeda dengan waktu isyraq 1 jam 13 menit, berarti isyraq waktunya adalah jam 5:57. Nah, untuk mudah dipaham misalnya sekarang, misalnya ini misal contoh, subuh jam 4, maka isyraq itu jam 5:13. Andaikan misalnya subuh jam 5, maka waktu isyraq itu adalah jam 6:13 menit. Nah, boleh lebih-lebih sedikit. Ya, boleh lebih sampai 10 menit. Nah, setelah itu masuk waktu duha. Jadi dia sudah keluar waktu terlarang. Ya, dilarang orang melaksanakan salat setelah salat subuh. Nah, kecuali waktu isyraq, maka disinilah tempatnya salat sunat 2 rakaat. Apa hikmahnya saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimin yang kami hormati? Apa hikmahnya? Pertama, ada motivasi untuk kita banyak melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang kedua, hikmah yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita setelah selesai salat subuh, jangan kita gunakan untuk tidur atau aktivitas-aktivitas yang lain, tapi gunakan untuk yang membaca Quran, gunakan untuk taklim, gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita di masjid, maka gunakan untuk menunggu salat sunnah isyraq. Apalagi kondisi dunia saat ini sampai sekarang ya, Arab Saudi belum ada ultimatum apakah haji tahun ini dibuka atau ditutup. Tapi jangan pernah berkecil hati, karena di antara pahala-pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang salat sunnah 2 rakaat di waktu isyraq, jadi lapas niatnya itu usalli sunnatal isyraqi raka'ataini mustaqbilal qiblatillah ta'ala. Kalau bahasa Indonesianya, saya berniat salat sunnah isyraq menghadap ke kiblat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalaupun bahasa Mangkasaratna atau bahasa Konjona, kuniatkan sambayang sunnah isyraq 2 rakaat angolo ribatullah karena Allah Subhanahu, karena Allah Ta'ala. Nah, ini kita akan diberikan pahala yang sempurna, haji yang sempurna, dan umrah yang sempurna. Kaum muslimin muslimat yang kami hormati, saya kira demikianlah atau cukup sampai di sini kajian kita. Semoga bisa menambah sedikit pengetahuan kita dan kita juga bisa amalkan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila musibah ini berlalu, kita bersungguh-sungguh untuk termasuk yang melaksanakan salat sunnah isyraq ini. Semoga bisa menjadi perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati saudara-saudaraku yang kami hormati. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taklim online yang dilakukan oleh seluruh saudara-saudara kita di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bantaeng, menjadi tolak bala buat kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, atau siapapun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap melindungi kita semua, menjaga kita semua, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan di satu sisi kita harus tetap mengikuti himbauan pemimpin kita, para alim ulama kita,
kemudian tenaga-tenaga medis kita yang paling ahli di dalam penyakit ini. Kita tidak boleh takut, dan memang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita harus berikhtiar, karena barang siapa yang berikhtiar maka itu termasuk akhlak mahmudah, akhlak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cintai. Demikian, mohon maaf sekali lagi kami pamit pada malam ini, dan insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan jumpa pada pengajian berikutnya, yaitu materinya tentu bagaimana menyambut bulan suci Ramadan, supaya kita selalu bersemangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.